Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam renungan khotbah kita untuk hari Minggu ini, Minggu tanggal 20 Juli 2025, yaitu Minggu kelima setelah Trinitatis, dengan nats khotbah yang diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42, dengan topik minggu memilih bagian yang terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mari kita dengarkan dan kita camkan baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Meluruskan kesalahpahaman dengan judul prioritas hati, bukan pilihan aktivitas. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya yakin ada begitu banyak daripada kita bingung dan salah memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan bagi kita. Dalam nats ini seakan-akan Tuhan Yesus itu tidak menyukai pelayanan praktis atau orang-orang yang melayani soal kebutuhan kedagingan. Secara khusus pada saat ini dengan kedatangan Yesus sebagai guru yang sangat-sangat mereka cintai, Marta langsung sibuk dengan pelayanan atau mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh sang guru, baik mempersiapkan makanan, baik mempersiapkan minuman, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk sang guru. Dia sangat-sangat menghormati sang guru ini, yaitu Yesus Kristus ini. Sehingga baginya, sebagai seorang tuan rumah yang benar, maka dia harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang guru. Sementara Maria tidak. Dia tidak sibuk dengan memikirkan hal-hal yang seperti itu. Nah, disinilah saudara-saudara, Marta mengeluh kepada Tuhan Yesus dengan ketidakpedulian daripada Maria, yang dia tidak pernah memperhatikan, tidak sedikit pun memperhatikan kesibukan daripada Marta sendiri dalam rangka mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan sang gurunya untuk khusus menjamu sang gurunya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang mungkin sering menjadi salah paham di antara banyak jemaat. Seakan-akan saudara-saudara mempersiapkan yang penting bagi kebutuhan-kebutuhan kedagingan, termasuk dalam hal mempersiapkan makanan dan minuman bagi sebuah jamuan, itu tidak penting. Yang lebih penting adalah soal mendengarkan firman Tuhan.
Coba mari kita bawa saudara-saudara dalam sebuah acara. Ya, seakan-akan kita jadi bingung nanti. Kalau khotbah ini kita bawakan kepada sebuah pesta atau sebuah kegiatan kerohanian di gereja, tentunya pasti ada panitia yang dibentuk di situ yang untuk mempersiapkan ini dan itu, selain daripada mempersiapkan apa? Sebuah ibadah. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya kepada kita, pentingkah mempersiapkan makanan dan minuman, mempersiapkan kursi-kursi, mempersiapkan ruangan, mempersiapkan tempat, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sebuah pesta itu? Atau lebih pentingkah kita hanya mendengarkan khotbah itu, lantas kita pulang? Dan pertanyaannya, bagaimanakah dengan makanan dan minuman setelah kita beribadah? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang disalah mengerti oleh banyak orang. Seakan-akan Yesus tidak peduli juga dengan Marta ketika dia mengeluh. Bukan itu, ya. Pelayanan Marta untuk menjamu tamu, apalagi seorang guru seperti Yesus, adalah tindakan kasih dan keramah tamahan yang mulia. Dan itu penting. Dan camkan ini baik-baik. Tuhan selalu menghargai setiap bentuk pelayanan yang tulus. Nah, lalu masalahnya di mana? Kan itu pertanyaannya kepada kita saudara-saudara. Masalahnya, Marta diliputi oleh kekhawatiran yang berlebihan. Di situ letaknya. Makanya Yesus katakan tadi dengan firman Tuhan kita ini, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sehingga ia kehilangan fokus pada kehadiran Yesus yang ada di hadapannya. Di situ masalahnya. Dia khawatir bagaimana nanti Yesus mau makan. Bagaimana makanan belum ada, bagaimana ini. Sama seperti kita sedang sedang mau melakukan sebuah jamuan atau sebuah pesta. Kebetulan gereja kita HKBP Philadelphia hari ini, hari Minggu ini sedang mengadakan pesta pembangunan. Tentunya kita sibuk untuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang penting. Pertanyaannya, apakah itu tidak perlu? Perlu sekali, ya. Tetapi bukan berarti saudara-saudara kita menjadi kehilangan fokus untuk mempersiapkan hati kita. Nah, di sini bedanya. Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa ia menempatkan kehadiran dan firman Tuhan sebagai prioritas utama pada momen itu. Nah, di situ letaknya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, inti pesan Yesus ini bukan tentang mana yang lebih baik antara pelayanan praktis atau pelayanan soal makanan dan minuman atau diakonia dan kegiatan rohani. Ini bukan pilihan salah satu atau yang lain. Melainkan ini tentang menetapkan fondasi yang benar bagi seluruh hidup pelayanan kita. Itu bukan soal memilih sebenarnya, ya. Bukan soal memilih mana yang lebih penting, bukan itu. Tetapi jangan sampai kita menjadi memilih hal-hal yang tidak penting. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Bukan antara Marta dan Maria, bukan antara pelayanan praktis dan pelayanan rohani, bukan itu. Bukan itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, supaya kita jangan salah paham tentang apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, ya. Oleh karena itu saudara-saudara, apakah yang menjadi pokok-pokok renungan yang boleh kita renungkan dan mudah diingat dan terlebih untuk membangkitkan semangat iman bagi kita? Apa yang sebenarnya ingin Yesus sampaikan kepada kita
melalui kisah ini. Kisah antara Marta dan Maria. Mereka adalah kakak beradik, ya, saudara daripada Lazarus. Itu. Ya, yang pertama saudara-saudara, yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang pertama, utamakan Tuhan di atas segala kesibukan. Camkan baik-baik saudara-saudara. Utamakan Tuhan di atas segala kesibukan kita. Saudara-saudaraku, yang Yesus minta bukan kita berhenti bekerja atau melayani. Bukan itu yang Tuhan minta kepada kita. Bukan supaya kita menjadi kurang semangat kita untuk melayani. Bukan itu. Tetapi agar Tuhan menjadi pusat prioritas utama dalam kehidupan kita. Terlebih di tengah-tengah kesibukan. Hati-hati loh. Kadang-kadang sering sekali gara-gara kesibukan kita lupa mana yang lebih prioritas. Tadi saya katakan ini bukan untuk memilih antara Marta dan Maria, ya. Kita bukan memilih kubu-kubuan. Sebenarnya di mana sih? Satu sisi, ya kan, kadang-kadang ini dilematis, ya. Benar dong yang dilakukan Marta, ya kan? Dia mempersiapkan makanan, mempersiapkan minuman, kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk sang guru, orang yang terhormat itu. Nanti kalau kita tidak menyediakan itu, seakan-akan kita kurang menghormati. Ya, sementara Maria, ya, karena dia memang benar-benar sangat-sangat merindukan firman Tuhan, ya, sehingga dia duduk. Bukan antara memilih mana yang paling benar, bukan itu. Ya, dan ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi makanya utamakan Tuhan di atas segala kesibukan kita. Ya. Oleh karena itu, seperti Maria yang memilih duduk di kaki Yesus, artinya kita menyediakan waktu khusus berdiam diri, mendengarkan suaranya, dan mengisi bejana rohani kita dengan firman Tuhan. Ini adalah fondasi dan kekuatan dan sukacita bagi kita. Makanya ingat, pilih yang paling penting, yaitu Tuhan, di atas segala kesibukan. Apa yang mau disampaikan melalui pernyataan itu? Jangan biarkan banyak perkara duniawi merampas waktumu untuk Tuhan. Jangan biarkan banyak perkara. Saudara-saudara, ada begitu banyak kita yang mungkin diomong-omongin orang. Mungkin banyak kita yang sibuk memikirkan anak-anak kita. Mungkin ada banyak masalah, penyakit, dan segala macam. Saudara-saudara, saya mau katakan melalui firman Tuhan itu, biarlah itu terjadi. Tapi kita terus-menerus memusatkan diri kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Ambil waktu berdiam sejenak, supaya kita bisa lebih tenang, disirami oleh firman Tuhan, diteduhkan hati kita melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saudara-saudara, layani dengan hati yang tenang, bukan hati yang cemas. Yesus meminta, Dia tidak ingin kita melayani atau bekerja dengan hati yang gelisah, hati yang tertekan, atau hati yang penuh dengan kekhawatiran seperti Marta. Kekhawatiran akan banyak hal bisa membuat pelayanan kita terasa membebani dan merampas sukacita kita. Hati-hati. Jangan kita anggap pelayanan itu menjadi beban. Tetapi anggaplah pelayanan itu menjadi satu sukacita karena kita cinta dengan Tuhan. Apa yang mau disampaikan? Percayalah bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Ketika kita mengutamakan Dia,
Dia akan memberkati pekerjaan tangan kita dan memberikan damai sejahtera di tengah badai kehidupan. Saudara-saudara, begitu banyak angin yang begitu kencang, bahkan mungkin badai yang menghempas kita, sehingga kadang-kadang kita teroleng ke sana dan kemari. Bahkan kita tercampak, terjatuh. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, fokuslah kepada Tuhan. Maka engkau akan dikuatkan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Engkau akan merasakan bagaimana Tuhan memberkatimu. Tuhan akan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Dia akan memberikan teman yang semakin banyak, orang-orang yang bersuka cita bergaul denganmu. Sekalipun ada banyak orang yang membenci, tentukan sikapmu. Tentukan sikapmu. Jangan mau bergabung kepada orang-orang yang hanya mengakibatkan situasi runyam. Jangan. Tapi jadilah orang yang membawa berkat. Mulut kita ini harus kita pakai untuk memberikan berkat kepada orang. Mungkin ada orang berpikir teguran apakah berkat? Teguran juga berkat. Ingat, itu yang paling memberkati kita. Hati-hati, kita tidak akan sampai ke dalam kerajaan Allah kalau kita tidak berani menegur orang. Sekalipun ketika kita menegur, banyak orang yang benci dan banyak orang yang menghina kita. Kita tidak peduli dengan orang. Kita hanya peduli dengan Tuhan. Lakukanlah pekerjaanmu, pikirkanlah dan layani dengan hati yang tenang, bukan dengan hati yang cemas. Sering sekali, kadang-kadang banyak hal pelayanan itu terasa menjadi beban karena kita tidak melayani dengan hati yang tenang, tapi dengan pergumulan. Layanilah dengan sukacita yang lahir dari keintiman dengan Tuhan. Itu yang kedua, saudara-saudara. Layani dengan hati yang tenang, bukan hati yang cemas. Yang pertama tadi dikatakan, utamakan Tuhan di atas segala kesibukanmu. Utamakan Tuhan di atas segala kesibukanmu. Yang kedua, layani dengan hati yang tenang, bukan dengan hati yang cemas. Supaya kita bisa fokus dengan keintiman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, kualitas kehadiran mengalahkan kuantitas pekerjaan. Kualitas kehadiran mengalahkan kuantitas pekerjaan. Saudara-saudara, waktu yang sedikit ketika kita pergunakan dengan intim, dengan baik, dan kualitasnya dengan baik, itu sangat-sangat bermanfaat. Waktu kita di gereja cuma 2 jam paling. Tapi banyak orang yang mengeluh. Dan aneh, saya lihat ada aja orang yang memakai waktu yang 2 jam itu juga masih dengan hal-hal yang jahat. Dari kaum bapak masih ada orang yang nggak tahan untuk menahan diri, Nah, kemudian dia merokok di luar. Nah ini, saudara-saudara, mari kita renungkan kualitas pertemuan kita itu, kehadiran kita itu mengalahkan kuantitas daripada pekerjaan kita. Bukan seberapa banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan, tetapi seberapa berkualitasnya hati kita di hadapannya. Jadi saudara-saudara, dekat dulu dengan Tuhan. Pakai waktu, bangun tidur, baca firman Tuhan, berdoa, renungkan firman Tuhan itu, dan berdoa, baru kita melakukan pekerjaan kita. Ketika kita memberikan waktu kita yang sedikit itu, maka Tuhan akan memenangkan seluruh kehidupan kita satu hari itu, 24 jam untuk Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara,
Satu momen keintiman yang mendalam dengan Tuhan jauh lebih berharga dan memberikan dampak kekal daripada 1000 kesibukan tanpa fokus dengan rohani. Saat ini ada begitu banyak orang justru fokus dengan hal-hal yang lahiriah. Mencari hormat, mencari duniawi, cari teman, dan berusaha untuk bahkan merusak situasi. Saya mau ingatkan kita, jangan lakukan itu. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh Tuhan melalui itu? Pilihlah untuk hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan. Singkirkan gangguan, matikan notifikasi, dan luangkan waktu untuk benar-benar mendengar apa yang Dia ingin sampaikan kepada kita. Ini adalah investasi terbaik bagi jiwa kita. Demikian juga saudara-saudara aplikasinya kepada keluarga. Pakai waktumu. Di tengah-tengah waktumu yang tersisa sedikit karena habis pekerjaan, pakai waktumu setengah jam, 1 jam, 2 jam dengan anak-anak. Maka itu akan membentuk ikatan batin yang kuat. Demikian juga dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, keseimbangan antara akar dan buah. Saudara-saudara, hidup orang Kristen yang baik itu harus seimbang antara akar dan buah. Saudara-saudara, buah itu penting sebagai hasil daripada akar. Tetapi ingatlah, fokuslah kepada akar itu, supaya akar itu boleh bertumbuh, mencekram ke dalam, dan kokoh, dan menghasilkan banyak makanan ke atas, sehingga dia akan menghasilkan buah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Hidup orang Kristen yang sehat membutuhkan keseimbangan antara akar, yaitu keintiman dengan Tuhan, dan buahnya, yaitu pelayanan dan pekerjaan. Akar yang kuat seperti Maria memberi nutrisi kekuatan bagi ranting untuk berbuah, seperti Marta. Jadi jangan hanya memikirkan pekerjaan tanpa memikirkan sumber kehidupan kita, yaitu akar kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah ragu untuk melayani dan berbuah bagi Tuhan. Tapi pastikan akar iman Anda senantiasa kuat dan kokoh melalui waktu pribadi dengannya. Pelayanan yang sejati mengalir dari hati yang penuh oleh kasih dan kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, taman kehidupan kita. Mari kita ibaratkan hidup kita seperti sebuah taman. Setiap tanaman di taman itu memerlukan air dan sinar matahari atau akar yang kuat agar dapat bertumbuh dan menghasilkan buah atau bunga. Tanpa air dan sinar matahari yang cukup, meskipun kita memupuk dan merawat daunnya, tanaman itu akan layu dan tidak berbuah. Air dan sinar matahari adalah keintiman kita dengan Tuhan. Waktu kita berdiam diri, menerima perkataan Tuhan dan firman-Nya, dan itu akan menghidupkan kita. Sedangkan aktivitas sehari-hari, pekerjaan, pelayanan, gereja, mengurus keluarga, membantu sesama, adalah merawat dan menata taman itu sendiri. Ketika kita mencabut gulma, menyiram tanah, memangkas ranting, dan memanen buah, ini adalah pelayanan Marta. Jika kita terlalu sibuk menata taman, melayani, tetapi lupa menyirami dan memberi nutrisi pada akar atau keintiman dengan Tuhan, kita akan cepat kelelahan dan hati kita menjadi kering, dan pelayanan kita mungkin menjadi beban. Sebaliknya, jika kita hanya menyiram akar tanpa pernah merawat atau menata taman, maka taman kita tidak akan rapi dan tidak menghasilkan buah yang berguna bagi orang lain.
Makanya balance, harus seimbang. Yang Yesus inginkan adalah seorang Marta yang memiliki hati seperti Maria. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Makanya jangan salah paham. Pelayanan Marta itu juga sangat-sangat dibutuhkan. Kerajinan Marta itu sangat dibutuhkan. Tapi kita juga harus memberikan hati seperti Maria, yang mempersiapkan hatinya juga untuk disirami oleh firman Tuhan. Semoga saudara-saudara kita boleh menerima firman Tuhan ini dengan baik, dan kita tidak salah memahami lagi apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan sibukkan dirimu dengan banyak perkara di dunia ini, sehingga engkau lupa fokus akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami betapa pentingnya firman-Mu yang menjadi sumber akar kehidupan bagi kami, yang akan menghasilkan buah. Biarlah kami tidak fokus kepada hal-hal duniawi, tapi kami fokus untuk menyirami diri kami dengan firman Tuhan, sehingga kami akan menghasilkan buah. Terpujilah Engkau Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita terus beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.